Indonesia kan Indus, Nesus itu kan pulauan. Awalnya negara Indonesia ini bukan dari bahasa Sanskerta ning bahasa saka Yunani. Nah, makanya setelah terjadi bencana besar ini, yang saya lihat nama negara kita sudah bukan Indonesia lagi. Ini saya bukan menjat Indonesia yang sekarang, tapi saya melihat kejadian yang setelah bencana itu tadi. Nah, nama itu nanti diganti dengan Nuswantara. Kalau Nuswantara asli dari bahasa Sanskerta, karena kemurnian Jawa ini bahasanya bahasa Sanskerta, dibalik meneh bahasanya kan. Indonesia kan bahasa Yunani Indus. Indus itu kan artinya India. Nesus itu kepulauan, bahasa Yunani dari kepulauan. Makanya kan dibilang India, kepulauan India. Jadi di India karo Jawa kan dari siji. Dari Persia sampai ke Jawa itu kan dulu satu, batasnya Persia. Malah nek dibilang Indus, jadi orang Indonesia ben ngomong gampang jadi Indo, diganti unit ganti O jadi Indonesia. Nah, makanya besok itu diganti dengan Nuswantara. Nah, Nuswantara itu bahasa Sanskerta diambil dari kata Nuswa. Nuswa itu apa toh? Wilayah yang dihuni artinya. Artinya Nuswa itu dalam bahasa Sanskerta adalah wilayah yang dihuni. Yang bisa dihuni. Ya, terus Nuswantara diambil dari kata Sanskerta Antara. Berarti nek Antara iki ora ning pinggir to, mesti ning tengah to. Iya toh? Iya. Itu menjadi pusat dunia. Makanya besok negara Indonesia itu ketika berganti nama dengan Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia, pusat dari segala dunia. Mula jenenge Nuswantara. Tuh, itu bahasa dari kembali ke marwahnya. Secara psikologisnya, secara naluri alamnya. Kan sekarang banyak orang menyebut Nuswantara daripada Indonesia. Apa Rat? Iya, benar. Iya kan? Iya. Sekarang banyak yang menyebut Nusantara daripada Indonesia. Dan kita lebih nyaman menyebutnya Nusantara. Itu sudah naluri alam, Mas. Yang menyentuh jiwa raga kita. Ini seakan-akan kok aku kabeh wong saiki munine do Nusantara. Itu sudah naluri alam. Ini kode alam misalnya kayak iki lho sampeyan dadi jeneng Nuswantara. Nah, ini berkaitan dengan pedoman, Mas. Ini bukan menjat yang sekarang ya. Aku membaca yang besok akan terjadi ya. Jadi pedoman itu bukan lagi menjadi Pancasila. Pancasila itu kan diambil dari kata Pancasula. Sula itu artinya dasar, panca limo. Iya kan? Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ki hamemayu hayuning bawono. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab hamemayu hayuning sasomo. Persatuan Indonesia hamemayu hayuning bangsa. Nah, terus sila keempat permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lah, kuwi kan hamemayu hayuning keluarga. Iya kan? Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hamemayu hayuning diri. Kan dibilang keadilan. Yang kita jelaskan tadi, yang aku jelaskan tadi kan menuju keadilan di dalam diri kita, membangun spiritualitas dalam diri kita. Akhirnya timbul keseimbangan, kedamaian, sifatnya adil, keadilan. Nah, bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kan setiap umat atau setiap pribadi seseorang berarti hamemayu hayuning diri. Nah, karena di zaman besok ada pergantian nama di Indonesia ini menjadi Nuswantara, kan gak mungkin toh Persatuan Nuswantara kan wagu.
Jadi Nuswantara itu besok mewakili dari segala bangsa. Jadi sudah tidak menyimpulkan satu bangsa, tapi Nusantara untuk semua. Karena apa? Yang tinggal 2% itu ibarat kehilangan ayah dan ibu. Kehilangan negara wis ra duwe pemimpin, akhirnya gabung karo Nuswantara. Itu Mas. Jadi sudah tidak memakai Hamemayu Hayuning Bangsa. Kan kalau mengatakan bangsa kan berarti masih terpecah-pecah bangsa-bangsa. Nah itu enggak, jadi satu Nusantara. Makanya persatuan Hamemayu Hayuning Bangsa itu dihilangkan. Nah terus yang Hamemayu Hayuning Keluarga berarti kan memiliki keluarga netok. Nah itu sudah digabungkan menjadi satu di Hamemayu Hayuning Sasomo, kan gitu. Nah akhirnya dihilangkan yang sila keempat, tinggal 3 ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tinggal itu Mas, tinggal 3. Diarani Hamemayu Hayuning Buwana, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning Dewi. Nah itu yang dinamakan pedoman Trisula. Jadi bukan Pancasula sekarang. Pancasila kan diambil Pancasula kalau bahasa Sanskertanya. Karena di Indonesia kan jadi Pancasila. Nah besok itu kembali menjadi pedoman yang namanya Trisula. Makanya di Bait Jayabaya itu diterangkan Trisula Widu. Pedoman yang berpedoman adalah Trisula. Jadi yang sila ketiga dan 4 dihilangkan Mas. Karena sudah tidak bersifat persatuan bangsa, tapi kita menyakup dunia itu adalah milik kita semua. Ora terpecah bangsa-bangsa enggak. Karena apa? Yang 2% kehilangan wong tua. Kehilangan ibarat kehilangan ibu dan bapak. Akhirnya gabung karo Nusantara. Kenapa gabung Nusantara? Dan Nusantara itu kebak berkelimpahan harta. Sugih, gemah ripah lo jinawi. Nanti jangan heran besok itu banyak orang luar negeri berdatangan ke Nusantara. Itu. Nah, ceritanya seperti itu. Ini mengupas yang isi-isi Bait Jayabaya, ada keterkaitan dari yang saya ceritakan bencana dan terjadi perubahan nama, pergantian pedoman, ya kan? Ketemu Bait Jayabaya tadi Mas. Mas berarti kalau tadi saya dengar dari Mas Tinus tentang Indonesia akan berubah nama menjadi Nuswantara. Iya. Intinya kan mencakup dari bukan Indonesia saja kan, mencakup itu dari dunia. Iya. Jadi kalau kita melihat itu, apakah ini kalau kita berikan dengan banyak orang yang mengatakan Mas, bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi. Iya. Betul Mas? Iya betul. Karena kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa itu nanti akan mencakup seluruh dunia. Itu kita flashback ke zaman Majapahit dulu. Iya. Majapahit kan bisa sampai ke. Jadi intinya satu untuk semua, Mas. Itu. Makanya bilang Nuswa. Nuswa kan artinya Nuswa Antara. Nuswa artinya tempat yang dihuni. Antara tuh berarti orang yang pinggir, orang yang pojok ning tengah. Berarti intinya artinya itu secara filosofinya itu adalah pancer. Jadi pusat. Menurut Mas. Tapi untuk istilah wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini. Makanya diarani Nuswantara akan menjadi mercusuar dunia itu kuwi maksudnya Mas. Ya gitu. Karena istilah Nuswantara sendiri itu kan sebenarnya udah lama ya Mas ya. Ya sudah lama. Itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia. Nyebut Nuswantara daripada Indonesia. Kenyataan seperti itu. Itu wis naluri alam Mas. Sekarang kan banyak nyebut Nusantara daripada Indonesia.
Jadi kalau kita memasuki zaman itu mas, zaman intinya kan kembali ke kerajaan, Iya. nggak ada istilah yang namanya presiden aja, tetap ratu gitu, Ratu, raja. raja. Iya, raja. Nanti itu. Jadi terbongkar dari apa yang dibilang adalah yang Jayabaya itu maksudnya mas. Trisula Wida itu pedoman dan itu menjadi gambaran jagat. Nanti saya ceritakan di Hono Coroko ya soal ini. Jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada 3: penciptaan, pemelihara, pelebur atau penyempurna. Itu Hamemayu hayuning bawono, Hamemayu hayuning sasomu, Hamemayu hayuning diri. Makanya Hamemayu hayuning bawono ki pencipta. Iya mas, Sang Maha Pencipta jagat. Ya toh, bawono. Hamemayu hayuning sasomo, keadilan. Jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi, Hamemayu hayuning sasomo, pemelihara itu yang sifatnya Wisnu. Ya kan? Nah, Hamemayu hayuning diri itu kan yang gini toh mas. Ya, dirinya dewi ini gini. Bagian tubuh jenengan sing paling sing ditutupi apa? Harga diri di sini kan. Harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita. Itu artinya Brahma, Wisnu, Siwa. Cipta, rasa, jiwa. Cipta, rasa, lan karso. Karso itu kan simbol itu tadi. Hamemayu hayuning bawono, Hamemayu hayuning sasomo, Hamemayu hayuning diri. Itu kuncinya di situ mas. Itu yang diartikan Trisula Wida itu. Nah, peduk ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti. Jadi sudah tidak menggunakan Pancasila. Saya tidak menjat Pancasila. Saya menceritakan sok bakal piye gitu. Ini pasti mas ini terjadi. Nah itu pasti. Ini kan sudah diceritakan di bait kan. Saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong dari panca indera ketujuh tadi. Terus saya sesuaikan dengan teka-teki yang logika. Gunanya otak kan digunakan mikir nalar kan, mikir rasional kan. Jadi orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuk ini mau ditompo secara irasional, tapi tidak bisa merasionalkan kan gitu.